Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi karena menyimpan ratusan butir dan 1 kilo sabu di dalam lemari baju. Mana handphone kali? Mengampun anak saya. Inilah penangkapan seorang ibu rumah tangga oleh tim Subdit 1 di Tres Narkoba Polda Riau di sebuah rumah kontrakan. Petugas menggeledah setiap sudut rumah dan mendapati 923 pil ekstasi beserta 1,3 kg sabu. Barang haram tersebut disimpan pelaku di dalam lemari baju yang dibungkus kantong plastik. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan 2 kurir di sebuah pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Polisi masih mengembangkan kasus guna memburu bandar besar. Sementara pelaku yang terjaring terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal Anyus melaporkan. Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni lagi-lagi terlibat dalam peredaran narkoba. Kali ini ia diduga mengedarkan ganja dan sabu dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Artis Amar Zoni diinterogasi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam proses tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada pihak penuntut umum. Amar Zoni kali ini diduga terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Padahal saat ini, aktor bertubuh tinggi ini masih menjalani hukuman akibat terjerat kasus yang sama yang telah divonis 4 tahun sejak November 2024. Kali ini adalah kasus keempat kalinya Amar Zoni terjerat narkoba. Kali pertama ia ditangkap pada 2017 oleh petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat. Kemudian pada 2023, kembali Amar Zoni ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1 gram oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Lalu baru 2 bulan menghirup udara bebas, ketiga kalinya Amar kembali ditangkap Sat Narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen di wilayah BSD, Serpong dengan barang bukti 4,6 gram sabu dan 1,32 gram ganja beserta alat penggunanya dan divonis 4 tahun pada bulan Agustus 2024 lalu. Amar kembali berulah saat menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga terlibat perkelahian, seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkapar dengan luka di sekujur tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Seorang pemuda terkapar dengan tubuh penuh luka di danau kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban terlibat perkelahian dengan seorang pria. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, namun beberapa jam korban dinyatakan meninggal dunia akibat kekurangan darah. Seorang pria yang diduga tersangka sudah diamankan petugas tak jauh dari lokasi kejadian. Ia kini masih diperiksa polisi untuk mengetahui motifnya menganiaya korban. Ditusuk gitu ya, ditusuk. Kejadiannya di danau, di dekat PLN situ. Itu yang nusuk itu masih kenal sama korban itu? Nggak ngerti juga sih. Kalau kenal apa enggaknya nggak tahu sih. Cuma kalau yang perempuannya itu dia masih satu kerjaan. Untuk motifnya saat ini masih didalami. Ya, untuk pelaku alhamdulillah kami sudah amankan, ya, tidak jauh dari TKP. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Saat ini kasusnya dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Yunaidi iNews melaporkan. Seorang emak terluka setelah dibegal 2 pengendara motor bersenjata tajam. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV. Dua pengendara sepeda motor mengejar dan memepet seorang emak-emak yang baru saja mengantar anaknya ke sekolah di Jalan Dencik Asari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Korban bernama Teti Yusita, berusia 48 tahun, berusaha mempertahankan sepeda motornya. Namun pelaku dengan sadis melukai emak-emak tersebut menggunakan celurit. Korban berteriak meminta bantuan namun kondisi jalanan sepi. Akhirnya korban hanya bisa pasrah, sepeda motornya dirampas. Dia bawa senjata, Bu? Iya, senjata memandang. Sempat dibacokkan kayu? Sempat. Itu 2 orang pelaku itu bawa senjata semua? Iya, pokoknya bawa ini celurit itu. Pas Ayu melawan, dia ngangkat di celurit itu. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan sepeda motornya dapat ditemukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan.
Seorang pengendara sepeda mencuri sepeda motor saat melihat kunci kontak masih tergantung di kawasan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat. Ia meninggalkan sepedanya di lokasi demi membawa kabur sepeda motor. Seorang pria dengan santai menggasak sebuah motor yang tengah terparkir di depan area sebuah tempat usaha cuci mobil di kawasan Pangkalan Jati, Gandul, Kota Depok, Jawa Barat. Ia sempat melewati area itu, kemudian memutar balik sepedanya saat melihat sepeda motor dengan kunci kontak masih menggantung. Ia sempat menunggu situasi sepi sebelum melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, pelaku langsung menaiki motor korban, menyalakan mesin, dan langsung melarikan diri. Cuma semenit aja sih, saya kan gampang ya, ada kunci tuh. Jadi langsung kita lagi enggak langsung pergi gitu aja sih. Sadarnya pas ngapain? Sadarnya pas si tukang ngetrek ini mau ngambil rokok di motornya, udah nggak ada motornya. Mau ngambil motornya udah nggak ada? Iya. Saat peristiwa terjadi, korban tengah sibuk bekerja dan tidak menyadari kendaraannya telah dicuri. Korban baru mengetahui kejadian tersebut saat hendak mengambil rokok di sepeda motornya, namun sudah berganti dengan sebuah sepeda usang. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. 11 siswa SMP Negeri 1 di Klaten harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga keracunan. Peristiwa itu terjadi usai para siswa menyantap menu makan bergizi gratis. 17 siswa SMP Negeri 1 Wedi Klaten, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Mereka mengeluh mual, pusing, dan lemas hingga harus dilarikan ke Puskesmas Wedi dan sebagian ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bagas Waras untuk mendapatkan pertolongan. Salah seorang siswa mengatakan dirinya mengeluh mual setelah menyantap daging ayam. Ayam, rasanya gimana? Terus kok jadi pusing? Apa agak basi gitu ayamnya mungkin? Kayak agak basi gitu ya. Dengan adanya mutah dan lemes, sehingga kita lakukan observasi dan dari 11 itu 8 siswa kami rujuk ke rumah sakit untuk penata laksanaan terhadap gejala yang muncul. Setelah adanya insiden ini, pembagian MBG dibatalkan atau dilakukan penarikan oleh pihak SPPG. Saat ini petugas tengah melakukan penyidikan dan mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi Anyus melaporkan. Pemirsa, hujan deras bercampur angin kencang menyebabkan tenda pernikahan ambruk di Desa Mantren, Kabupaten Mojokerto. Angin kencang juga menyebabkan pohon beringin di SMA 2 Kota Mojokerto tumbang menimpa 5 sepeda motor. Tenda pernikahan ambruk setelah diterjang hujan bercampur angin menerjang Desa Kemantren, Kecamatan Gedak, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi saat kedua pengantin sedang menerima tamu undangan kerabat dan tetangga. Beruntung seluruh tamu dan kedua mempelai selamat. Sementara itu di Kota Mojokerto, sejumlah pohon tumbang di beberapa jalan utama. Sebuah pohon beringin di SMA 2 Kota Mojokerto ambruk menimpa 5 sepeda motor. Angin puting beliung juga merusak puluhan rumah di Desa Penompo dan Desa Melirip. Petugas BPBD Kota Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan pemotongan pohon dan mengevakuasi bangunan warga yang terdampak. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang akan direnovasi roboh menimbun seorang pekerja di Pademangan Barat, Jakarta. Warga dan petugas tim penyelamat Sudin Gulkarmat, Jakarta Utara bahu-membahu mengevakuasi seorang pekerja dan warga yang terjebak reruntuhan rumah yang roboh di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan Barat. Sebagian warga memindahkan puing bangunan, sebagian lagi berupaya menolong korban yang terjebak. Korban merupakan ibu hamil, tetangga pemilik rumah. Sebelumnya, rumah ini roboh saat dalam pekerjaan renovasi. Belum diketahui pasti penyebab robohnya bangunan, namun diduga disebabkan pondasi bangunan yang tidak kuat akibat usia tua. Pas mau dibangun ini kan harus dirubuhin dulu, Nah, yang satu pekerja udah keluar, yang satu belum. Nah, maksudnya mungkin nyariin tukang yang atu lagi karena nggak konfirmasi tukang yang atu. Nah, tiba-tiba ya rubuh, ada di bawah. Itu lagi direnov berarti? Mau direnov, tapi bangunannya harus dirobohin dulu.
Baru setelah bangunan dirobohin mau direnov, rencananya gitu. Memang udah rapuh semua rata-rata. Bangunan gitu. tua ya Bang? Bangunan lama ya. Setelah dikeluarkan dari reruntuhan, korban langsung dibawa ke rumah sakit agar bisa mendapat penanganan medis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.